Seorang pelajar mengukur periode ayunan bandul di laboratorium dengan hasil pengukuran sebesar 8 second. Dengan meninjau bandul yang sama, pengamatan dilakukan dari dalam pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap laboratorium di bumi. Berapakah periode ayunan bandul tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep dari dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari teori relativitas khusus dari transformasi Lorentz. Teori relativitas khusus dipelajari dan ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Albert Einstein tahun 1879 sampai 1955. Menurut Einstein, teori relativitas khusus menjelaskan bahwa ruang dan waktu tidaklah mutlak, tetapi relatif, yaitu bergantung pada gerak pengamat relatif terhadap kejadian yang diamatinya. Teori relativitas khusus tersebut dapat dianalisis melalui transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz digunakan untuk menganalisis gerak relatif dari dua kerangka acuan yang saling bergerak dengan kecepatan mendekati cepat rambat cahaya c. Dampak dari teori relativitas khusus dan transformasi Lorentz menghasilkan berbagai konsekuensi fisika sebagai berikut. Dilatasi waktu, kontraksi panjang, massa relativistik, momentum relativistik, energi relativistik. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Konsekuensi lainnya dari teori relativitas khusus dan transformasi Lorentz akan kita bahas pada video-video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasan berikut. Dilatasi waktu. Salah satu konsekuensi dari teori relativitas khusus dan transformasi Lorentz adalah waktu tidaklah mutlak, tetapi relatif, yaitu bergantung pada gerak pengamat relatif terhadap kejadian yang diamatinya. Misalnya, selang waktu antara dua kejadian yang terjadi pada lokasi yang sama x2 aksen sama dengan x1 aksen, dalam kerangka acuan x-aksen adalah delta T0. Kerangka acuan S-aksen dapat didefinisikan sebagai kerangka acuan pengamat yang diam terhadap dua kejadian tersebut. Selang waktu pada kerangka acuan S-aksen dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta T0 sama dengan T2 aksen dikurangi T1 aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Sementara itu, selang waktu yang diukur menurut kerangka acuan S adalah delta T. Kerangka acuan S dapat didefinisikan sebagai kerangka acuan pengamat yang bergerak terhadap dua kejadian tersebut. Selang waktu pada kerangka acuan S dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta T sama dengan T2 dikurangi T1 yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Bagaimanakah hubungan matematis antara delta T0 dan delta T? Transformasi Lorentz untuk waktu dari dua kejadian dapat dinyatakan sebagai berikut. T2 sama dengan gamma dikali dalam kurung T2 aksen ditambah V dikali X2 aksen dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 3. T1 sama dengan gamma dikali dalam kurung T1 aksen ditambah V dikali X1 aksen
dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Dengan melakukan operasi pengurangan antara persamaan 3 dan persamaan 4, diperoleh hubungan sebagai berikut. T2 dikurangi T1 sama dengan gamma dikali dalam kurung T2 aksen, dikurangi T1 aksen ditambah gamma dikali V dibagi C kuadrat, dikali dalam kurung X2 aksen dikurangi X1 aksen. T2 dikurangi T1 sama dengan delta T. T2 aksen dikurangi T1 aksen sama dengan delta T0. Dan X2 aksen dikurangi X1 aksen sama dengan 0. Akhirnya, diperoleh delta T sama dengan gamma dikali delta T0 yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Perlu diketahui bahwa nilai gamma selalu lebih besar daripada 1. Selang waktu delta T yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap dua kejadian selalu lebih besar daripada selang waktu delta T0 yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap dua kejadian. Fenomena bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap dua kejadian disebut sebagai dilatasi waktu. Secara matematis, dilatasi waktu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar kuadrat dari 1, dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat, yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Selang waktu delta T0 adalah waktu sejati yang didefinisikan sebagai selang waktu yang diukur oleh jam pengamat yang diam terhadap dua kejadian. Sedangkan selang waktu delta T adalah dilatasi waktu yang didefinisikan sebagai selang waktu yang diukur oleh jam pengamat yang bergerak relatif terhadap dua kejadian. Agar lebih memahami dilatasi waktu, mari kita perhatikan penyelesaian kasus yang terdapat pada permasalahan di awal berikut ini. Soal 1. Seorang pelajar mengukur periode ayunan bandul di laboratorium dengan hasil pengukuran sebesar 8 second. Dengan meninjau bandul yang sama, pengamatan dilakukan dari dalam pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c terhadap laboratorium di bumi. Berapakah periode ayunan bandul tersebut? Penyelesaian untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, delta T0 sama dengan 8 second, V sama dengan 0,6 c. Ditanya, berapakah periode ayunan bandul yang diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c terhadap laboratorium di bumi atau delta T? Jawab, periode ayunan bandul yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap laboratorium di bumi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 6 pada dilatasi waktu sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Substitusikan nilai delta T0 sama dengan 8 second dan nilai V sama dengan 0,6 c ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh delta T sama dengan 8 second dibagi akar kuadrat dari 1 dikurangi dalam kurung 0,6 c kuadrat dibagi C kuadrat. Lakukan penyederhanaan pada persamaan, sehingga diperoleh delta T sama dengan 8 second dibagi 0,8. Akhirnya, diperoleh delta T sama dengan 10 second. Jadi, periode ayunan bandul yang diukur oleh pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 c terhadap laboratorium di bumi adalah 10 second. Kontraksi panjang. Konsekuensi berikutnya dari teori relativitas khusus dan transformasi Lorentz
adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda selalu lebih pendek daripada panjang benda yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Misalnya, sebuah benda yang dalam keadaan diam memiliki ujung satu X1 aksen dan ujung lainnya X2 aksen. Panjang benda yang diukur oleh pengamat yang berada di dalam kerangka acuan S-aksen adalah L0. Kerangka acuan S-aksen dapat didefinisikan sebagai kerangka acuan pengamat yang diam terhadap benda. Panjang benda pada kerangka acuan S-aksen dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. L0 sama dengan X2 aksen dikurangi X1 aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Sementara itu, panjang benda yang diukur oleh pengamat yang berada di dalam kerangka acuan S adalah L. Kerangka acuan S dapat didefinisikan sebagai kerangka acuan pengamat yang bergerak terhadap benda. Panjang benda pada kerangka acuan S dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. L sama dengan X2 dikurangi X1 yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Bagaimanakah hubungan matematis antara L0 dan L? Transformasi Lorentz untuk koordinat dari kedua ujung benda dapat dinyatakan sebagai berikut. X2 aksen sama dengan gamma dikali dalam kurung X2 dikurangi V dikali T2 yang dinyatakan sebagai persamaan 9. X1 aksen sama dengan gamma dikali dalam kurung X1 dikurangi V dikali T1 yang dinyatakan sebagai persamaan 10. Perlu diketahui bahwa waktu pengukuran kedua ujung benda adalah sama, atau T2 sama dengan T1, sehingga selisih waktu antara kedua ujung benda adalah 0, atau T2 dikurangi T1 sama dengan 0. Dengan melakukan operasi pengurangan antara persamaan 9 dan persamaan 10, diperoleh hubungan sebagai berikut. X2 aksen dikurangi X1 aksen sama dengan gamma dikali dalam kurung X2 dikurangi X1 ditambah 0. X2 aksen dikurangi X1 aksen sama dengan gamma dikali dalam kurung X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1 sama dengan 1 dibagi gamma dikali dalam kurung X2 aksen dikurangi X1 aksen. X2 dikurangi X1 sama dengan L, sedangkan X2 aksen dikurangi X1 aksen sama dengan L0. Akhirnya, diperoleh L sama dengan 1 dibagi gamma dikali L0 yang dinyatakan sebagai persamaan 11. Perlu diketahui bahwa nilai gamma selalu lebih besar daripada 1. Panjang benda L yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda tersebut selalu lebih kecil daripada panjang benda L0 yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut. Fenomena penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat terhadap benda yang mendekati kecepatan cahaya disebut sebagai kontraksi panjang. Secara matematis, kontraksi panjang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. L sama dengan akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikali L0 yang dinyatakan sebagai persamaan 12. Panjang benda L0 adalah panjang sejati yang didefinisikan sebagai panjang benda yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut. Sedangkan panjang benda L adalah panjang relativistik yang didefinisikan sebagai panjang benda yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda tersebut. Agar lebih memahami kontraksi panjang, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal 2. Sebuah batang besi diikat pada pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c terhadap bumi. Menurut pengamat di dalam pesawat angkasa,
Panjang batang besi adalah 2 meter. Berapakah panjang batang besi menurut pengamat yang diam terhadap bumi? Penyelesaian untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, L0 sama dengan 2 meter, V sama dengan 0,8 C. Ditanya, berapakah panjang batang besi menurut pengamat yang diam terhadap bumi atau L? Jawab, panjang batang besi menurut pengamat yang diam terhadap bumi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan kontraksi panjang sebagai berikut. L sama dengan akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikali L0. Substitusikan nilai V sama dengan 0,8 C dan nilai L0 sama dengan 2 meter ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh L sama dengan akar kuadrat dari 1 dikurangi 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat dikali 2 meter. Lakukan penyederhanaan pada persamaan sehingga diperoleh L sama dengan 0,6 dikali 2 meter. Akhirnya, diperoleh L sama dengan 1,2 meter. Jadi, panjang batang besi menurut pengamat yang diam terhadap bumi adalah 1,2 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dampak dari teori relativitas khusus dan transformasi Lorentz menghasilkan beberapa konsekuensi fisika sebagai berikut. Dilatasi waktu, kontraksi panjang, massa relativistik, momentum relativistik, energi relativistik. Kedua, fenomena bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap dua kejadian disebut sebagai dilatasi waktu. Secara matematis, dilatasi waktu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Ketiga, fenomena penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat terhadap benda yang mendekati kecepatan cahaya disebut sebagai kontraksi panjang. Secara matematis, kontraksi panjang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.